Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ain Syakina, Stambuk 130 2020 0119, kelas C2, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Baik, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah pengujian perangkat lunak, di mana dalam video ini saya akan memberikan sebuah studi kasus aplikasi, kemudian melakukan analisa teknik pengujian black box yang tepat diterapkan pada studi kasus tersebut, kemudian menggunakan setiap tahapan dari teknik pengujian white box untuk diterapkan pada studi kasus tersebut. Baik, yang pertama itu studi kasusnya. Studi kasus yang saya ambil yaitu aplikasi e-learning berbasis web, yaitu aplikasi yang dapat membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat membantu masalah yang dihadapi guru dan siswa di luar jam pelajaran. Seperti kurangnya waktu komunikasi antara guru dan siswa, pencarian informasi mengenai materi yang diajarkan, dan tentunya untuk memudahkan guru dalam pemberian materi kepada siswa. Baik, yang pertama yaitu pengujian black box. Apa sih itu black box testing? Jadi, black box testing atau disebut juga sebagai behavioral testing, specification based testing, input-output yaitu berfokus pada kebutuhan fungsional pada software, berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software. Dilansir dari laman Imperva, black box testing ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama itu ada functional testing, di mana functional testing ini merupakan tipe pengujian yang menitik beratkan fungsionalitas fitur aplikasi secara spesifik. Contoh sederhana pengujian ini yaitu mengecek fungsi kelancaran login menggunakan username dan password pengguna. Kemudian yang kedua itu ada non-functional testing. Pengujian tipe ini berfokus pada fungsi atau fitur tambahan perangkat lunak yang sifatnya non-fungsional. Tujuan non-functional testing yaitu menguji kemampuan software atau aplikasi dalam menjalankan taks atau perintah tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada regression testing, di mana pada pengujian ini pengecekan dilakukan pada kedua aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni fungsional dan non-fungsional. Regression testing ini bertujuan untuk meninjau kemungkinan terjadinya kemunduran saat software di-upgrade ke versi terbaru. Nah, di pengujian black box ini saya akan menggunakan tipe functional testing. Baik, berikut adalah tampilan rancangan aplikasi pada aplikasi learning. Yang pertama itu untuk halaman admin, yaitu ada tampilan login admin, kemudian ada tampilan home admin, kemudian selanjutnya ada tampilan form data user admin, kemudian tampilan form data kelas admin, dan tampilan form data materi admin. Selanjutnya yaitu untuk guru, di sini ada tampilan login guru, kemudian tampilan home guru. Selanjutnya ada tampilan form data kelas guru. Di sini ada tampilan form buat soal guru. Selanjutnya di sini ada tampilan form data tugas guru dan tampilan form input nilai guru. Kemudian yang terakhir ada tampilan form data materi guru. Selanjutnya di sini ada tampilan untuk siswa. Di sini ada tampilan login siswa. Kemudian ada tampilan home siswa, selanjutnya tampilan form data kelas siswa, dan tampilan form data tugas siswa. Selanjutnya ada tampilan form data soal siswa, dan tampilan form data materi siswa. Baik, itulah rancangan aplikasi dari aplikasi e-learning. Selanjutnya di sini ada tabel pengujian yang terdiri dari kasus yang diuji, skenario uji, hasil yang diharapkan, dan hasil pengujian. Yang pertama yaitu halaman login. Skenario ujinya yaitu tes login user. Hasil yang diharapkan, user berhasil login dan masuk ke halaman utama. Hasil pengujian berhasil. Yang kedua, menu home. Skenario ujinya yaitu memilih menu yang tersedia. Hasil yang diharapkan menampilkan menu sesuai pilihan. Hasil pengujian berhasil. Kemudian yang ketiga, halaman data kelas. Skenario uji memilih menu data kelas dan menambahkan kode dan nama kelas. Hasil yang diharapkan menampilkan link sesuai kode dan nama kelas yang dimasukkan. Hasil pengujian berhasil. Yang keempat, halaman data tugas. Skenario uji memilih menu data kelas. Kemudian hasil yang diharapkan menampilkan tugas serta batas waktu pengumpulan, judul, waktu pengumpulan, dan nilai. Hasil pengujian berhasil. Kemudian yang kelima, halaman data soal. Skenario uji memilih menu data kelas. Hasil yang diharapkan menampilkan soal dari tugas yang tersedia. Hasil pengujian berhasil. Kemudian yang keenam, halaman data materi. Skenario uji memilih menu data materi.
Hasil yang diharapkan menampilkan materi berdasarkan kelas, kemudian hasil pengujian berhasil. Selanjutnya yang ketujuh yaitu halaman input data. Di sini halaman input terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tes input data kelas. Kemudian hasil yang diharapkan, data kelas berhasil diinput dan terkoneksi ke dalam database. Hasil pengujian berhasil. Kemudian skenario uji yang kedua yaitu tes input soal. Hasil yang diharapkan, data soal berhasil diinput dan terkoneksi ke dalam database. Hasil pengujian berhasil. Kemudian skenario uji yang ketiga yaitu tes input nilai. Hasil yang diharapkan, data nilai berhasil diinput dan terkoneksi ke dalam database. Hasil pengujian berhasil. Kemudian skenario uji yang keempat yaitu tes input materi. Hasil yang diharapkan, data materi berhasil diinput dan terkoneksi ke dalam database. Hasil pengujian berhasil. Kemudian yang kedelapan yaitu search atau cari data. Skenario uji, tes cari data berdasarkan kata kunci pencarian. Hasil yang diharapkan, data berhasil ditemukan dan ditampilkan. Hasil pengujian berhasil. Kemudian di sini yang pertama itu ada pengujian pada form login gagal. Di sini ada 3 tabel yaitu tes vektor, hasil, dan keterangan. Jika salah memasukkan username dan password, hasilnya benar, keterangan berhasil. Kemudian yang kedua yaitu pengujian pada form login berhasil. Tes vektor, jika username dan password dimasukkan sesuai, hasilnya itu benar, keterangan berhasil karena dapat menampilkan halaman admin. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengujian pada form data user. Di sini tes vektornya itu penginputan data user, hasilnya benar, keterangan berhasil karena data sukses disimpan. Kemudian yang keempat yaitu pengujian pada username. Jika username telah digunakan, hasilnya benar, berhasil karena jika username telah digunakan maka data gagal ditambahkan. Baik, itulah untuk pengujian black box. Baik, selanjutnya yaitu pengujian white box. Apa sih white box testing? White box testing adalah salah satu teknik dalam software testing di mana struktur internal, desain, dan coding suatu software diuji untuk memverifikasi aliran input-output dan untuk meningkatkan desain, fungsionalitas, dan keamanannya. Teknik white box testing yaitu ada statement coverage, branch coverage, condition coverage, multiple condition coverage, basic path testing, dan loop testing. Kemudian di sini teknik yang akan saya gunakan pada pengujian ini yaitu basic path testing, di mana basic path testing ini adalah pengukuran kompleksitas kode program dan pendefinisian alur yang akan dieksekusi. Teknik yang diusulkan oleh Tom McCabe ini memungkinkan kita untuk mendapat ukuran kekompleksan logikal dari perancangan prosedural. Ukuran ini dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mendefinisikan basis set dari jalur pengerjaan. Baik, di sini ada untuk pengujian white box-nya. Untuk yang pertama itu ada menu login. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu mengubah unit menjadi flow graph. Di sini flowchart-nya itu sudah diubah menjadi bentuk flow graph. Kemudian yang kedua, menghitung ukuran kompleksitas logik unit. Baik, yang pertama itu untuk mencari cyclomatic complexity-nya, yaitu bisa menggunakan 3 cara, yaitu ada di sini yang pertama itu cyclomatic complexity H dikurang node ditambah 2, di mana H-nya itu jumlah panahnya yang di sini. Kemudian untuk node-nya itu adalah lingkaran yang ada di dalam flow graph. Jadi untuk node-nya itu ada 6, kemudian H-nya juga ada 6, kemudian ditambah 2, hasilnya 2. Kemudian cyclomatic complexity sama dengan region. Di sini 2 sesuai independent path, yakni path 1 yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian path 2-nya yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian kembali ke 3, kemudian 4, 5, dan 6. Selanjutnya yang ketiga itu ada untuk cyclomatic complexity-nya yaitu predikat ditambah 1, di mana predikatnya itu ada 1 ditambah 1 sama dengan 2, di mana predikat P ini ditemukan pada node 3 sebagai node jalur yang dilewati setidaknya 1 kali oleh compiler. Kemudian yang ketiga itu untuk menentukan execution path-nya.
Test case ditentukan berdasarkan execution paths, di mana path satunya untuk jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, skenarionya itu memulai deklarasi variabel, input username dan password, validasi, tampil halaman user, dan selesai. Hasil pengujian berhasil. Untuk path 2, jalurnya yaitu 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Skenarionya mulai deklarasi variabel, input username dan password, validasi data salah, input username dan password, validasi data benar, tampil halaman user, dan selesai. Hasil pengujian berhasil. Kemudian yang kedua yaitu untuk input data. Di sini langkah-langkahnya yang pertama mengubah unit menjadi flow graph, di mana di sini sudah ada bentuk flow graph-nya. Kemudian yang kedua menghitung ukuran kompleksitas logik unit. Yang pertama untuk menghitung cyclomatic complexity yaitu H dikurang node ditambah 2, di mana H-nya di sini ada 7, kemudian node-nya ada 7 dan ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian yang kedua yaitu cyclomatic complexity sama dengan region, di sini sama dengan 2 sesuai dengan independent path yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan path kedua 1, 2, 3, 4, kemudian kembali kedua 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya yang ketiga yaitu predikat ditambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2, di mana predikat ditemukan pada node 2 sebagai node jalur yang dilewati setidaknya satu kali oleh compiler. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan execution paths. Test case ditentukan berdasarkan execution paths. Yang pertama yaitu path satunya jalurnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Skenarionya mulai input data, cek validasi, simpan data berhasil disimpan dan selesai. Hasil pengujian berhasil. Kemudian path 2 yaitu 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, skenarionya mulai input data, cek validasi data salah, input data, cek validasi data benar, simpan data berhasil disimpan dan selesai. Kemudian hasil pengujian berhasil. Kemudian yang ketiga itu edit data. Untuk mengubah unit menjadi flow graph, di sini sudah ada flow graph, kemudian menghitung ukuran kompleksitas logik unit. Untuk cyclomatic complexity, di sini H-nya 8, node-nya juga ada 8, kemudian ditambah 2 sama dengan 2, kemudian region-nya 2 sesuai independent path-nya. Di sini yang path 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian path 2-nya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kembali ke 3, 4, 5, 6, 7, 8. Predikatnya itu 1 ditambah 1 sama dengan 2, di mana predikat ditemukan pada node 3 sebagai node jalur yang dilewati setidaknya satu kali oleh compiler. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan execution paths-nya, di mana pada path 1 jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skenarionya yaitu mulai cari data, edit data, cek validasi, simpan, data berhasil disimpan dan selesai. Kemudian hasil pengujiannya berhasil. Kemudian untuk path 2, jalurnya 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, skenarionya mulai cari data, edit data, cek validasi data salah, edit data, cek validasi data benar, simpan, data berhasil disimpan dan selesai. Kemudian hasil pengujian berhasil. Selanjutnya yaitu hapus data. Di sini flow graph-nya sudah ada, kemudian menghitung ukuran kompleksitas logik unit. Untuk cyclomatic complexity-nya di sini H-nya juga 8, node-nya juga 8, sama dengan yang sebelumnya. Kemudian path-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian path 2-nya 1, 2, 3, 4, 5, kembali ke 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8. Di mana predikatnya ini ditemukan pada node 3. Kemudian untuk execution path-nya test case di sini path 1-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, skenarionya mulai cari data, hapus data, cek validasi, hapus data berhasil dihapus dan selesai. Hasil pengujian berhasil. Untuk path 2-nya jalurnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skenarionya yaitu mulai cari data, hapus data, cek validasi data salah, hapus data, cek validasi data benar, hapus data berhasil dihapus dan selesai. Hasil pengujiannya berhasil. Kemudian yang terakhir di sini ada pengumpulan tugas. Kemudian di sini sudah ada flow graph-nya.
Untuk mencari siklomatik kompleksitinya, di sini H-nya ada 7, kemudian node-nya juga ada 7 ditambah 2 sama dengan 2. Region-nya di sini 2 sesuai dengan independent path-nya, di mana path 1 itu 1 sampai 7, kemudian path 2-nya itu 1, 2, 3, 4, kemudian kembali ke 3, kemudian 4, 5, 6, 7. Di mana predikatnya itu 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditemukan pada node 3 sebagai node jalur yang dilewati setidaknya 1 kali oleh compiler. Kemudian untuk menentukan execution paths atau test case-nya itu yang pertama path 1, jalurnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Skenario-nya mulai pilih tugas, jawab tugas, validasi, upload tugas, tugas tersimpan dan selesai. Kemudian hasil pengujian berhasil. Path 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai pilih tugas, jawab tugas, validasi data salah, jawab tugas, validasi data benar, upload tugas, tugas tersimpan dan selesai. Hasil pengujian berhasil. Baik, itulah tadi untuk pengujian black box dan white box pada aplikasi e-learning berbasis web. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik yaitu pengujian black box menyatakan aplikasi yang dihasilkan sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari kesalahan, dan pengujian white box untuk mendapatkan cara kerja program secara rinci. Berdasarkan hasil pengujian pada login, home, input data, edit data, hapus data diperoleh nilai independent path, region, dan siklomatik complexity bernilai sama sehingga dapat dikatakan aplikasi yang dibuat sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.